Kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-506. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-506 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham. Ada saham Buka, MTEK, MTDL, WIRK, ada GoTo, dan ada saham DMMX. Namun sebelum kita lanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG ditutup menguat 2,2% di level 6.793. Hari ini naiknya sangat kencang sekali, dipimpin di sektor teknologi, naiknya hampir 5% lebih. Ya, kenaikan itu ya GoTo naik, Buka naik, kemudian ada DMMX juga naik tinggi. Jadi sektor-sektor itu yang turut menyumbang kenaikan dari indeks kita, termasuk juga Unilever juga ikut terbang tinggi. Namun di balik itu ada beberapa juga yang turun, bahkan masih ARB, misalnya ada Arto, ada MTEK ya. Dan sekarang kita bisa perhatikan bahwa hari ini transaksinya ada 17,4 triliun dengan 291 saham yang bergerak naik, 208 saham turun, dan ada 188 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan dari net foreign di sini di seluruh market masih mencatatkan net foreign sell sebesar 281 miliar. Jadi di tengah kenaikan indeks yang cukup tinggi ini masih ada net sell walaupun tidak terlalu besar, tapi setidaknya dia berjalan berbeda ya. Indeks naik kencang tapi justru asingnya mulai keluar perlahan. Jadi teman-teman selalu waspada. Market lagi bullish pun kita tetap optimis, tapi setidaknya kita harus punya plan, harus tetap waspada. Marketnya juga ketika turun dalam kita juga harus tetap optimis, dan tentu juga harus kita waspada. Jadi di segala kondisi kita harus selalu siap ya, dan selalu punya reverse plan. Jadi ketika plannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita tahu mau kemana ya. Itu yang mungkin bisa dipakai bagi teman-teman. Kita langsung masuk ke saham pertama, yaitu saham Bukalapak ya. Chart kali ini didukung oleh Joran Fast Chart System, di mana merupakan chart yang dapat membantu mempermudah, mempersingkat waktu teman-teman dalam menganalisa. Kalau kita perhatikan dari Buka hari ini naik 7,8%, tadi berhasil bisa breakout dari resist terkuatnya di 296. Jadi ketika teman-teman tadi ikuti buy on breakout 296, tentu ya masih floating profit dan masih dikawal. Ini dia baru breakout, artinya dia masih berada di atas level aman. Selama dia masih bertahan di atas 296, tentu Buka masih aman dengan potensi kenaikan berikutnya ke 322, 340 sampai ke 390. Jadi itu adalah target area bagi teman-teman yang mungkin sudah beli duluan. Tapi kalau yang belum punya barang, yang baru mau membeli, maka 296 ini sebagai patokan kunci terakhir. Jadi ketika dia turun 296 sampai dengan 300, itu bisa menjadi area beli. Tapi ketika dia turun terus di bawah 296, teman-teman boleh pertimbangkan untuk stop loss di 290. Tapi kalau memang dia kuat bertahan di 296, maka ada peluang bagi Buka untuk bisa rebound menuju ke 322, 340, 342 sampai ke 390. Dari panel trend, di sini warna kuning, merah ke kuning artinya sudah mulai baik, ada indikasi pembalikan arah. Namun dari sisi bandar flow ini masih merah, artinya ini masih ada distribusi walaupun sudah mulai kelihatan distribusinya sudah tidak sebanyak beberapa hari sebelumnya. Jadi ini tinggal muncul warna putih atau kuning, tentu itu sudah bagus buat saham Buka. Selanjutnya kita akan ngintip saham yang ARB juga sepertinya, yaitu saham Elang Mahkota Teknologi MTK, di mana saham ini ditutup minus 6,97% di harga 1935. Turunnya cukup dalam, dibanting sangat luar biasa karena saya tahu persis MTK ini dikerek oleh foreign ya. Foreignnya masuk banyak waktu itu sehingga dia naiknya luar biasa dari level sini kalau tidak salah, dan sekarang dibanting lagi. Nah, sekarang kita tinggal ngintip apakah foreignnya keluar atau tidak. Kalau dari bandar flow normalnya kita bisa lihat sudah keluar walaupun ada mulai mencoba untuk akumulasi pelan-pelan di sini. Jadi hari ini baru ada akumulasi tipis. Tapi coba kita perhatikan dari sisi foreign.
kita tinggal slash div MTech. Nah, ini kita akan lihat pergerakan dari foreign di saham ini. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, mereka itu HK di sini. Ini HK-nya kuat sekali. Ini HK-nya kuat sekali di sekitaran tanggal 14 sampai 21 ini. Itu waktu dia masih konsolidasi sideways di 2250. Setelah itu tiba-tiba dia langsung sampai di atas 2900. Setelah itu dibanting lagi di bawah level itu. Kalau kita perhatikan beberapa hari terakhir, memang di MTech ini sudah ada divergen ya. Di level sini sudah ada tanda-tanda pembalikan arah ketika dia mencoba terus naik, tapi ininya masih belum ya, masih turun. Artinya ada indikasi dia bearish divergent, dan itu memungkinkan kita bisa segera keluar. Jadi kalau teman-teman punya informasi seperti ini, chart yang langsung kasih ada informasi ada bearish atau bullish divergent, tentu itu bisa membantu teman-teman untuk bisa keluar secepatnya atau bisa entry secepatnya jika ada bullish divergent di sana. Nah, ini kalau kita perhatikan setelah akumulasi besar ini, setelah HK yang sebesar ini, setelah itu mulai sepi lagi ya, mereka mulai istilahnya jual pelan-pelan. Hari ini sudah ada juga istilahnya apa ya, masih masuk ya, asing masih terus koleksi, dan ini tentu bisa jadikan teman-teman momentum untuk juga kemudian kita mencoba mencicil. Nah, di mana level terbaik untuk mencicilnya? Mau tidak mau kita menggunakan Fibonacci weekly dari MTech ya. Kita akan melihat kira-kira di mana yang bisa kita ambil buat MTech. Kalau kita perhatikan di sini, MTech setelah dia jebol secara weekly, ada terakhir di 1851 ya, kurang lebih di 1850, itu adalah area 23,6% dan bisa dijadikan area untuk menunggu teman-teman, atau sekalian di 1605. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, sebenarnya ini bisa dijadikan pilihan. Pertama mungkin cicil buy sedikit, mungkin porsinya 20% di sekitaran 1850 sampai dengan 1900, karena itu sudah dekat. Kemudian nanti tambah lagi jikalau dia turun sampai di 1605 sampai dengan 1650, teman-teman boleh tambah lagi di sana sisanya. Tapi kalau turun lagi di bawah itu, di bawah 1600 ya prepare untuk stop loss. Jadi kita punya dua strategi pembelian. Beli pertama di sekitaran area 23,6%, yaitu di 1850 sampai dengan 1900, dan yang kedua pembelian yang lebih besar lagi, yaitu di sekitaran area 1605 sampai dengan 1650. Itu adalah strategi belinya, karena kita coba ikut dari pergerakan foreignnya. Foreign mulai mencicil, kita coba juga mulai mencicil. Mereka berani masuk besar, kita juga coba untuk masuk porsi yang lebih besar juga. Tapi karena hari ini dia masih posisinya belum terlalu banyak di dalamnya, lebih baik kita sabar dulu, kita kecil dulu, kita tunggu lagi di base areanya di SPK, support paling kuat yaitu di 1605 sampai dengan 1650. Itu baru kita ambil mungkin 80% dari alokasi modal yang ingin kita tradingkan. Tapi kalau dia masih kuat mungkin di 1851, 1850, kita ya sudah ambil aja 20% dulu. Kalau ternyata dia rebound ya sudah, berarti bukan rezeki kita untuk kita dapat lebih banyak. Tapi yang penting kita bisa cuan dulu. Tapi kalau ternyata dia kasih terus sampai ke level bawah ya teman-teman bisa average down. Yang penting selama dia masih bertahan di atas 1605. Di bawah itu ya prepare untuk stop loss. Selanjutnya kita ada saham MTDL, yaitu Metro Data, di mana saham ini ditutup menguat tipis 0,7% di harga 720. MTDL masih bertahan di atas area pentingnya, area RPK yang mana saat ini menjadi support paling kuat. Ini ketika dia rally, turun, naik, konsol lagi di sekitaran area sini. Ini dia masih terus membentuk trend line yang bagus ya, masih uptrend yang baik, dan tentu ada peluang dia akan bisa naik lebih tinggi lagi. Intinya dia jangan turun lagi di bawah 715. Karena ketika dia turun di bawah 715, maka ada potensi dia menuju kembali ke SPK, yaitu di 640. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, pertama pastikan dia kuat bertahan minimal sama dengan 715. Kalau memang kuat bertahan di 715, silakan beli 715 sampai dengan 725. Cut loss di bawah 700, target kenaikan nanti kita akan cek dengan Fibo. Kemudian kalau kita cek dari panel trend, ini juga sudah oke, merah, kuning ke hijau itu bagus. Kemudian bandar flow sudah muncul putih, itu juga sudah oke. Jadi sudah terkonfirm dari dua indikator sudah oke. Sekarang tinggal kita lihat kalau memang kita beli di 715, maka target selanjutnya untuk MTDL itu ke berapa? Nah, kita coba pakai yang weekly.
biar kita bisa melihat, oh secara lebih luas kira-kira target saya seperti ini di saham MTDL. Nah, kalau teman-teman tadi beli di 715, kemudian set targetnya cut loss di bawah 700, kemudian TP-nya di berapa, teman-teman bisa pakai di sini ada di 760 bisa, atau di 820 sampai dengan 845. Jadi target pertama bisa sampai di 760. Target berikutnya adalah di 820 sampai dengan 845. Jadi itu adalah plan dari MTDL. Selanjutnya kita ke saham WIRK Asia ya. Saham WIRK Asia ini ditutup naik ya. Hari ini sempat dia terbang tinggi tadi, namun tutupnya di 770 hanya naik 5,48%. Namun ini sudah baik karena dia sebelumnya teman-teman tahu dibanting dari level tertingginya mungkin 1.500 lebih, kemudian tiba-tiba dibanting sampai dengan hampir mendekati 700. Namun sekarang dia mencoba naik. Nah, kenaikan ini apakah hanya sesaat untuk turun lebih dalam lagi, atau memang dia akan terkonfirm untuk naik? Dari panel trend masih belum bisa dideteksi karena ini masih baru. Tapi dari Thunder Flow kelihatan di sini mulai ada warna putih yang meningkat, artinya akumulasinya mulai ada karena beberapa candle terakhir ini atau beberapa bar terakhir ini mulai valid ya, karena yang sebelumnya ini karena masih baru, dia masih belum bisa terbaca. Tapi kalau 4 terakhir ini sudah mulai bisa terdeteksi. Nah, ini kalau teman-teman mungkin pernah nonton video saya sebelumnya, kan kita pakai analisa manual ya. Kita coba buka kembali di mana WIRK di sini. Kalau teman-teman perhatikan kemarin ya, tanpa garis ini ya, belum ada. Ini saya baru gambar tadi. Kita prediksi dia kalau turun di bawah 825, 870 akan menuju ke 625, 655 dan kita beli di sana. Ternyata dia tidak sampai turun ke level tersebut. Dia rem di 725. Setelah itu dia hari ini naik. Nah, apa yang bisa teman-teman lakukan? Pertama, teman-teman bisa beli ya ketika dia breakout dari 825 sampai dengan 870, karena ada potensi kalau dia bisa breakout menuju ke 985 sampai dengan 1020. Tetapi selama dia masih belum bisa breakout, lebih baik tunggu lagi di level supportnya, yaitu di 625 sampai dengan 655. Jadi ini bisa teman-teman pakai sebagai panduan saja. Kalau ternyata teman-teman lihat, oh dia ternyata bisa breakout dari area 825, 870, saya boleh beli. Karena target kenaikan masih ada di 985 sampai dengan 1020. Cut loss ya di bawah 825 tentunya. Bisa atur sendiri, dia punya batas SL-nya. Tapi kalau ternyata dia tidak mampu tembus 825 sampai 870, coba tunggu saja di 625 sampai dengan 655. Cut loss di bawah 600, target kembali menuju ke 825 870. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Jadi kalau misalkan ternyata dia tidak naik ya, malah dia turun, ya tunggu lagi di sini. Harapan kita ketika dia turun, ya dia bisa rebound kembali ke harga sini. Tapi kalau ternyata dia bisa tembus, ya ada peluang dia kembali ke 985 sampai dengan 1020. Itu untuk saham WIRK Asia. Bagaimana dengan saham GoTo? Ini juga beberapa hari lalu kita pernah bahas. Dan kalau kita perhatikan dari JCS, hari ini bisa breakout dari area SSR1 236, closing 248, naik 24%, naiknya besar sekali. Salah satu yang menyumbang kenaikan ISG juga. Dengan posisi ini Thunder Flow dan Channel Trend masih belum bisa kita bilang valid karena ini masih baru. Tapi kita pernah gambar sebelumnya juga bahwa GoTo ini kita gambar skenario-nya waktu itu seperti ini. Dia kalau turun ya di bawah 200 204 ada potensi ke 170 176. Ternyata di hari kemarin itu dia cuman turun sampai di low 181. Beda 5 poin saja dari area beli kita. Kalau kita toleransinya lebih besar harusnya dapat, tapi kan tidak, kan tetap ikut plan kita. Ternyata tidak dapat. Tapi kita punya plan kedua, ternyata dia bisa breakout dari 200 204. Seharusnya kita bisa buy on breakout di sini dengan target menuju ke sekitaran area 262 sampai dengan 268. Nah, sekarang dia closing di 248 dan skenario kita kan dia jalannya pelan harusnya, ternyata dia langsung kencang. Nah, ini semoga besok dia bisa tercapai, kemudian ya dia koreksi sehat untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Dan jangan sampai dia turun lagi di bawah 200 204 karena itu cukup rawan buat GoTo. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru punya barang, silakan kawal dengan trailing stop.
Tapi bagi yang baru mau membeli, lebih baik menunggu koreksi dulu ya. Jangan nafsu untuk kejar. Bisa saja dia breakout, boleh kita tunggu lagi di sekitaran sini. Tapi kalau ternyata dia tidak mampu breakout, kita boleh tunggu di sini 236 atau di 200-204. Jadi teman-teman bisa atur sendiri titik mana yang terbaik sesuai dengan pergerakan dari saham ini di keesokan harinya. Dan saham terakhir yang kita review di part yang ke-506 kali ini adalah saham DMMX, yaitu saham digital media Tama Maxima TBK. Ini tadi naik kencang juga 15% di level 2100. Panel trend merah kuning hijau oke, perfect. Butterflow putih meningkat, hijau mulai menghilang, ini juga perfect. Kemudian breakout lagi di area RPK 1975, ini juga perfect sekali. Jadi kalau teman-teman tadi buy on breakout tentu masih floating profit. Nah sekarang bagi yang mungkin belum punya barang ya mau tidak mau tunggu di 1975 sampai dengan 2000 untuk beli lagi. Tapi kalau yang sudah punya barang ya silakan dikawal dengan trailing stop. Kita coba untuk melihat DMMX dengan weekly sehingga kita tahu selanjutnya DMMX ini mau kemana. Kalau memang masih terus kuat dan bertahan di area 1975. Ini kalau teman-teman bisa perhatikan di sini DMMX kalau memang ternyata bisa kuat bertahan tadi di level 1975, maka target terdekat itu adalah di 2190. Dan kalau 2190 ini berhasil ditembus, maka ada peluang besar sekali buat DMMX bisa kembali menuju ke 2930. Jadi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, dikawal trailing stop saja karena jangan sampai kita batasi keuntungan kita. Yang kita batasi resiko, keuntungan biarkan terus dia berjalan sampai menuju target yang kita harapkan. Di sini teman-teman bisa lihat ada banyak target ya. Sebelum ke 2930 ada beberapa juga istilahnya perhentian-perhentiannya. Pertama, kalau misalkan dia bisa breakout 2190, dia ada juga di sekitaran level 2260. Kemudian setelah itu ada di 2500. Kemudian ada di 2720, baru dia ke 2930. Jadi teman-teman di setiap dia bisa breakout level-level tersebut, teman-teman langsung adjust stop loss-nya. Jadi selalu dikawal terus. Profitnya dikawal terus sampai titik di mana trailing stop itu kena. Ya, itulah rezeki teman-teman. Itulah profit yang sesungguhnya. Jadi jangan naik 1-2 tick langsung TP, tapi ketika minusnya 5% tidak mau cut loss. Dibiarkan terus. Itu mindset yang terbalik. Jadi yang benar adalah profitnya itu jangan pernah dibatasi, dikawal saja dengan trailing stop sampai semaksimal mungkin. Tapi kalau loss, floating loss, langsung dibatasi. 3% cut loss, 2% cut loss, 1% cut loss. Karena semuanya itu balik lagi ke kita. Kita yang tahu berapa banyak, berapa besar yang bisa kita terima resiko tersebut. Oh, saya cuma bisa terima 100.000, ya sudah cut loss. Ketika rugi 100.000 ya cut loss. Tidak usah tawar-menawar. Nanti kita cari lagi emiten lain. Tapi kalau ternyata, oh saya bisa tahan 10% kok kalau ruginya. Oke, silakan ditahan saja. Tapi ketika dia sudah 11% ya wajib cut loss. Tapi begitu ketika kita profit 2%, ya kita kawal. Kita kawal terus. Kita kawal terus sampai semaksimal mungkin. Kecuali teman-teman main di saham yang volatilitas tinggi, ya tidak bisa kita pakai trailing stop. Karena dia bisa saja kena trailing stop tiba-tiba naik terus. Nah, kalau di saham-saham yang mungkin punya pergerakan yang smooth, yang lebih santai, itu bisa dipakai. Tapi kalau yang high volatility ya langsung TP saja, cuan bungkus. Itu sih prinsip ketika teman-teman ada di market. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-506 kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.